order semua habis versi 6-nya. Yeay, yuk mumpung masih masa promo launching, harganya segera di order cash maupun arsen ya guys. Makanya ayo cepat kalian juga harus beli ini. Yeay. Sampai jumpa. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. salam dari Tokopedia Tower lantai 52. Halo guys, hari ini saya dan Ina akan ke Tokopedia Tower ya guys. Kita mau sesi launching Smart Office versi 6 ya guys. Kita mau borong ya guys. Saksikan videonya sampai akhir. Oke guys. Semangat, hati-hati. Ya. Dadah kakak, hati-hati ya. Ya, dadah. Tokopedia itu guys, ini depan samping kiri ya. Ini. Kelihatan di sini kak. Oh ini ya. Ini mana? Lihat, ada tulisannya Tokopedia ya kan? Iya, udah kebaca. Itu guys. Kelihatan nggak guys? Nggak kelihatan di kamera. Ya, coba di zoom guys. Khusus sekali banget. Ini kita udah deket banget ya guys. Cari pintu masuk ya. Dari rumah tadi berapa jam ya? Dari rumah jam 11 guys. Tebak sekarang jam berapa? Ayo. Tuh dia di atas tuh. Kelihatan tuh. Tokopedia. Belum kelihatan, tetap aja. Oh itu. Ini toko. Kita mau parkir. Apa tadi? Tokopedia Tower. Di mana? Di bawah ya? Udah ditutup aja kan? Iya. Kita di mana kak? Tokopedia Tower ya. Kita mau ngapain sih di sini? Mau ikut acara ini ya, launching Smart Office versi 6 ya? Iya, benar. Oke. Kita ini ya di lantai 52 ya teman-teman ya. Ini teman-temannya udah pada datang nih, banyak yang udah datang. Oke, dari lift belok ke kanan nanti ada booth ya. Ini ada foto booth Tokopedia dari Lego. Dari Lego terus ruang tunggunya. Foto booth balon pet. Ini foto booth launching semua habis guys. Foto situ kakak. Nah, gimana kak? Di sini ramai nggak kak? Ramai banget. Ramai banget ya. Ada anak-anaknya nggak? Ada. Oke. Oke ya, ntar kita ngantri foto booth ya guys ya. Kita akan masuk ke eventnya di sana ya. Kita masuk ke sana ya. Ayo kita jalan masuk. Duluan ya bu ya. Ayo. Iya. Kita akan masuk ke dalam eventnya guys ya. Wah, ada habisnya guys. Ada habisnya guys. Tas kak, tas. Dulu. Iya. Halo. Ini Hafizah. Oke. Ada Hafizah. Kita masih nunggu ya. Ini belum tiba, mulai jam 2. Ada habis-habisnya nih. Kakak mau foto nggak kakak? Oh,
lagi. Oke, kita masuk guys. Itu yang versi limited. Kita sekarang di mana Kak? Auditorium Tokopedia Tower. Ini sedang mau launching SS versi 6 nih guys. Nah, tuh. Oke ya. Ini model ruangannya stage ya guys. Stage naik ke atas. Temanya hijau-hijau. Kayak bioskop ya. Nah. Oke. Jadi dia bentuknya stage, nuansa hijau biasa. Ikonnya Tokopedia kan hijau guys. Oke guys, kita tunggu ya. Speech. Welcoming speech. Please, KTP Office Toko Natalia Tanti. Kepada Ibu Natalia kami persilakan. Halo semuanya, selamat siang ibu-ibu adik-adik. Siang. Ya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul ya setelah sekian lama ada pandemi ini. Kita mulai mengurangi aktivitas, tapi hari ini kita kumpul lagi gitu ya dalam keadaan yang sehat, puji syukur juga, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai mungkin sedikit saya ingin mengucapkan selamat datang sekali lagi buat ibu-ibu, buat adik-adik semua. Selamat datang di Tokopedia. Semoga acaranya juga bisa berjalan dengan lancar, semuanya senang, semuanya happy gitu ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Udioto juga selaku komisaris PT Hidayat Ihsan Mulia Al-Falah, dan juga kepada Bapak Agung Mulyawan selaku head dari Smart Family Division, dan juga pada Ibu Umi Zuko selaku presidium dari Kira Satyaniaga. Terima kasih nih atas kepercayaannya untuk Tokopedia ya. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Ya, akhirnya Smart Hafiz launching lagi ya versi terbaru, dan saya yakin produknya banyak banget improvementnya. Semoga nanti juga bisa dibeli nih sama ibu-ibu semua ya untuk acara kita. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih juga kepada tim saya nih yang sudah memperkuat acara ini ya. Meskipun waktunya cukup mepet, tapi ternyata hari ini kita terkumpul dan berjalan semoga dengan lancar sampai akhir acara. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati sekali lagi dan selamat datang di Tokopedia. Ini karena doa dari orang tuaku. Dan sang kakek melanjutkan ceritanya. Waktu aku masih kecil, ibuku seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikan kemudahan kepada anakku untuk menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan anakku sebagai ahlul Quran. Ya Allah, jadikan anakku sebagai hafiz Quran. Kata sang kakek, dulu waktu kecil, aku belum kepikiran untuk hafalin Quran. Jangankan hafalin Quran, baca aja kadang-kadang malas. Begitupun usianya ketika remaja pun sama. Sampai menikah pun sama. Sampai akhirnya orang tuanya atau ibunya meninggal dunia, ia belum menghafalkan Al-Quran, belum memulai menghafalkan Al-Quran. Namun tiba-tiba ketika dia sudah berusia kurang lebih sebelum 80 tahun, tiba-tiba memiliki inspirasi untuk menghafalkan Al-Quran. Dan yang luar biasa adalah teman-teman sekalian, dia bisa menghafal Al-Quran dengan mudahnya. Allah menuntut ayat demi ayat untuk dihafal. Dan akhirnya di usia berapa tahun tadi? 80 tahun dia bisa menghafalkan Al-Quran. Apa kata kakek ini? Alhamdulillah, di usiaku yang 80 tahun ini aku bisa memberikan
mahkota kepada ibuku kelak di surga. Ayah bunda, ada apa dengan misteri kata-kata ini? Masya Allah. Kita akan membahas di kesempatan hari ini di acara launching sebuah produk teknologi yang luar biasa. Berbicara tentang teknologi, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, dulu ketika pertama kali kertas ditemukan, maka orang-orang nyinyir terhadap kertas. Bahkan ketika kertas sudah menjadi buku, bahkan dulu orang-orang tua dulu mengatakan, jangan engkau baca buku karena buku itu akan sesat. Karena dulu belum dikenal teknologi yang namanya buku. Buku aja dianggap ajaran yang sesat. Perkembangan teknologi dari buku terus berlanjut ke teknologi komputer, terus berlanjut ke teknologi handphone digital, terus berlanjut ke teknologi yang seperti Anda pegang saat ini. Ayah bunda, teknologi tidak bisa kita bendung sesungguhnya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana. Jadi alat pengaman seperti ini yang kata kita sekarang teknologi sudah luar biasa, tetap nggak aman. Yang paling aman adalah kalau data itu disimpan dalam DNA manusia. Nah, akhirnya ditemukanlah sebuah teknologi baru, bagaimana mereka ini punya gudang data seperti ini, lalu kemudian kita bandingkan dengan gudang data yang ada dalam DNA kita, teman-teman. Makanya sekarang ada teori coding, bagaimana mengubah bahasa binary 01 itu menjadi bahasa yang mudah diterjemahkan oleh protein tubuh kita. Sampai akhirnya protein tubuh kita menjadi sebuah alat penyimpanan yang bersifat biologis, dan itu bisa dipakai. Kebayang nggak kalau ini ditemukan oleh seluruh pakar bioinformatika, lalu badan kita, badan anak-anak kita, itu semuanya dimasukin chip untuk nyimpen data. Maka dia bisa mengetahui apapun yang tidak diketahui selama ini. Masya Allah ya, ini hasil penelitiannya. Lalu kemudian kita pakai tepuk tangan kita semua, silakan duduk lagi. Baik, teman-teman sekalian, kita memiliki 3 otak. Memiliki berapa otak? 3 otak. Yang pertama merespon adalah otak reptil. Otak apa? Otak reptil adalah otak yang pertama merespon. Seperti tadi saya belum menyebutkan kata bunga, teman-teman udah gini. Nah itu berulang-ulang. Apabila manusia melakukan itu dengan mengaktifasi ruang yang katanya tak ada kodenya ini, lalu kita buat dia menjadi menyala kode-kodenya, yang ada adalah manusia dijamin hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Sebagai ternyata mungil kali ya, Masya Allah. Teman-teman, sebelum kita ngobrol sama King Faisal Jim, Jim ingin membacakan terlebih dahulu Al-Quran untuk kita semua agar kebersamaan kita ini bertambah berkah. Silakan baca apa? Jim? Surat Al-Qalam. Al-Qalam. Suratnya surat Al-Qalam. Masya Allah. Jim, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsir wa yubsirun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Kita bincang sama Ibu Jim ya. Kita pakai mic ya. Coba sini ya. Allah. Alhamdulillah. Bunda, sejak umur berapa Jim dikenal dan tahu? Menghafal usia 9 Tahun. Memang perkenalannya itu dari saat dalam kandungan. Dalam kandungan, Allah. Apa yang Bunda lakukan waktu di dalam kandungan Bunda? Biar teman-teman ini kayaknya ada motivasi untuk hamil lagi ya.
yang lagi hamil ini ada seperti apa untuk teman-teman ini? Jadi sebenarnya sering membaca Al-Quran juga dari orang tuanya ya, terutama dari orang tuanya, kemudian menanamkan tauhid juga bisa mulai dari saat kami juga. Jadi kita biasanya kalau mau makan seperti mau sholat, kita ajak, dia ajak ngobrol, janin itu dia ngobrol. Basuran itu seperti itu. Kita baca Quran, karena misalnya gitu, supaya Allah semakin sayang, cinta, Apa yang menjadikan jin nyaman dengan Al-Quran? Sebagian anak kan kalau ngaji itu kadang-kadang agak susah gitu. Jin kayaknya mencintai Quran. Bisa tips berikan. tadi ya di awal dari awal juga harian ya kita lebih dari buku juga mungkin ya sampai buku sekarang juga sudah 5 tahun ya Pak kami buku Jin paling suka surat apa? Atau adik paling suka apa Jin? Jin suka banget mengulang-ulang kayak gitu atau suka banget kayak gitu? Semuanya suka. Semuanya suka. Ya. Saya kayak merasakan kegergetan Anda semua, ya. Saya juga ya. Dan saya juga merasakan ini main baik sama Jim atau mau sama ibunya boleh. Saya tanya boleh katakan. Oke, sip. Ayo. Nah, oke, Jim. Boleh ya? Ikut ya, ikut. Silakan. Salam. Anak-anak saya juga sering menghafal Quran. Tipsnya juga Itu Jin yang pernah kamu bikin status. pernah sangat dan saya ingin pada Jim bagaimana yang menyikap anak kita jika anak kita mungkin mumet dan juga bagaimana menyiapkan metode sendiri untuk mengarahkan seperti sekarang gitu aja. Gimana caranya kalau supaya Jimnya kalau misalnya mengarahkan umur itu kayak gimana kan? Kadang-kadang ada umurnya, ada enggaknya, gimana caranya? Bapak kalau mau bertiga Jim suka mood atau nggak mood, nggak mau hafalan pernah nggak? Enggak. Insya Allah. Kenapa tuh? Biasa. Iya, terbiasa kalau jangan setiap hari memang tugasnya kata Allah kita ada di alam dunia untuk ibadah bukan untuk main. Masya Allah. Ternyata memang dari Anda seperti itu ya Teh ya. Sehingga kadang-kadang ada juga ibu-ibu anaknya kadang-kadang enggak. Mungkin ada masukan untuk ibu-ibu yang bertanya.
sebenarnya kalau sudah menjadi keseharian itu atau konsisten itu lebih bisnya atau kemutan itu akan lebih sedikit gitu loh kan. Jadi memang konsisten itu yang utama ya. Kemudian juga kita tahu sebenarnya gimana ya. Jadi ini memang Bunda batas bukan batas. Oke, kita akan bahas fitur dan benefitnya. Silakan ditampilkan teman-teman slideshow dari Smart Hafiz versi 6. Karena sangat luar biasa banget, antusiasnya sangat luar biasa banget. Karena kemarin saat kita soft launch saja, 1 jam setelah soft launch itu sudah beredar ya, sorry orang Padang, sorry. Sudah beredar ke seluruh Indonesia. Gambar-gambarnya, bahkan saya kewalahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman SFC. Kenapa sih Mas sudah beredar gitu ya? Padahal kita belum siap-siap loh, belum punya bahan dan sebagainya. Tapi saat ini teman-teman sudah punya bahan untuk di-share ke timnya. Sudah punya ya, kemarin sudah saya share link telegramnya. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat di di layar kaca kita ini yang sangat besar ini, Smart Hafiz versi 6 ini memiliki bentuk yang sangat luar biasa. Kalau boleh dibilang sih bentuknya udah 3D, yang sebelumnya kita 2G. Kalau teman-teman bisa lihat di layarnya, itu ada internal memorinya sebanyak 32 GB. Wow, banyak banget. Artinya apa? Artinya konten-konten yang ada di Smart Hafiz versi 6 ini juga luar biasa banyak sekali teman-teman. Bahkan di internal memorinya aja itu terdapat lebih dari 1.200 konten video. Wah, Masya Allah keren banget ya. Kita akan bahas, saya akan mengulik satu persatu nih benefit yang terbaru atau fitur yang terbaru dari Smart Hafiz versi 6 ini. Tapi sebelum saya masuk ke fitur dan benefitnya, kita lihat dulu nih siapa yang sudah punya versi 1 siapa? Wow, yang sudah punya versi 2 siapa? Orang itu lagi, Mbak Artiwi. Masya Allah keren banget. Yang sudah punya versi 3 siapa? Wah, sudah punya sebuah. Waduh, Mbak Maryam ya. Versi 4. Masya Allah, versi 5. Versi 6 siapa yang mau punya? Yo, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ya, kalau kita lihat dari moldingnya ya, dari bentuknya, itu mengalami perkembangan ya yang luar biasa ya. Yang sebelumnya di versi 1 itu nggak bisa touchscreen ya teman-teman ya. Masih menggunakan tombol-tombol, kemudian di-upgrade sampai bisa touchscreen. Bahkan dari yang sebelumnya konten islaminya itu hanya sekitar dikit dibandingkan dengan konten umumnya gitu. Bahkan di-update ke versi 3 dengan konten islaminya jauh lebih banyak gitu. Kemudian di-upgrade lagi ke versi 4, di-upgrade lagi ke versi 5, dan sekarang kita masuk ke Smart Hafiz versi ke-6. Siapa yang sudah tidak sabar untuk saya tunjukkan fitur-fiturnya? Oke, kita masuk aja teman-teman ya. Nah, ini dia beberapa perbedaan antara versi 6 dengan versi 5 yang sebelumnya. Kalau kita lihat dari tampilannya teman-teman nih, ini bentuknya 2D. Kalau yang versi 6 sekarang itu udah 3D. Jadi di sini sudah terdapat si Hafiz dan Hafizahnya sudah muncul ya. Jadi udah bentuknya udah sangat lucu banget ya. Jadi ini menjadi bukti bahwasannya kita terus bertransformasi untuk memberikan produk-produk edukasi terbaik buat teman-teman semua. Tepuk tangan dong. Kalau kita lihat di tombolnya pun sudah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi yang sebelumnya itu tombol kuning ya, itu banyak banget tombolnya, ada 9 tombol. Nah sekarang sudah sedikit minimalis, tapi terkesan sangat mewah gitu ya. Jadi tombolnya sudah ada cuma 3 tombol aja, tapi multifungsi. Bukan hanya bisa menggunakan dari 3 tombol tersebut multifungsi gitu. Bisa menaikkan volume, menurunkan volume, atau bahkan buat next gitu ya. Kemudian ada di Smart Hafiz versi ke-5 ini ada lampu belakangnya, tapi di Smart Hafiz versi 6 ini nggak ada lampu belakang. Cuma lampunya itu di depan. Itu bisa berubah warna-warni, keren banget pokoknya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini dia perbedaan fitur tampilannya ya. Kita lihat nih teman-teman. Yang penting saya highlight di sini adalah konten Islami
dari Smart Hafiz versi 6 ini sudah berubah menjadi 90%, ya. Jadi semakin hari semakin naik terus nih konten-konten, persentase konten-konten Islaminya. Jadi buat anak-anak yang mau belajar sirah nabawiyah, buat anak-anak yang mau memperdalam bahasa Arab, karena di sini ada khusus konten bahasa Arab nih. Buat anak-anak yang mau menghafal Al-Quran, ini lengkap banget di Smart Hafiz versi 6. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian dari fitur berikutnya adalah, nah ini dia fitur berikutnya. Fitur berikutnya, ini beberapa fitur tambahan yang ada di Smart Hafiz versi 6. Ya, ini kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada yang tanda silang kayak piano, di Smart Hafiz versi 5 nggak ada. Kemudian ada Hafiz Academy, di Smart Hafiz versi 5 nggak ada. Pasti penasaran ya, gimana sih cara mengoperasikannya? Penasaran pastinya ya, karena belum ada yang pernah megang ya. Belum? Oh pastinya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di Smart Hafiz versi 6 ini ada 6 value atau ada 6 benefit atau fitur atau kenapa ada 6 alasan kenapa teman-teman harus memiliki Smart Hafiz versi 6 ini. Yang pertama adalah internal memorinya 32 GB. Bayangkan ya, terdapat lebih, kalau saya hitung selebih dari 2000 konten video yang bisa teman-teman atau anak-anak di rumah saksikan gitu, pelajari gitu. Kemudian ada 700 konten terbaru, tambahan. Ini tambahan ya, di luar yang 2000. Kemudian ada screen lock mode dan sleep mode. Jadi teman-teman, kalau kita cek ya, di versi-versi sebelumnya itu nggak ada sleep mode-nya, kecuali di versi 1. Ya, jadi nih kalau seandainya anak-anak mau memainkan Smart Hafiz, tidak mau melihat videonya, tapi bisa dipencet sleep, maka dia akan muncul suaranya aja tanpa ada video. Jadi untuk screen time bagus teman-teman. Jadi range umurnya bisa turun. Yang biasanya 3 tahun ke atas, sekarang bisa digunakan untuk anak-anak yang usianya 3 tahun ke bawah karena lebih aman. Pasti penasaran, saya akan coba buka Smart Hafiz-nya. Oke, saya coba pasangkan flash disk-nya langsung. Tombol menghidupkannya bisa di zoom ke sini Mas, biar teman-teman bisa ngelihat. Oke, saya coba naikkan volumenya ya, biar teman-teman bisa langsung menyaksikan baik yang ada di YouTube kita dan yang ada di studio Tokopedia. Saya coba. Nah, kita akan coba mainkan salah satu menu terbaru dari Smart Hafiz versi 6, yaitu mode screen lock dan screen off. Karena yang saya bilang tadi bahwasannya banyak di antara anak-anak ya yang rentan terhadap blue light dari Smart Hafiz sendiri gitu. Jadi bisa dimatikan, di screen off kan gitu ya. Saya coba menyanyi yuk ya. Kita coba lagu Hafiz Hafiza. Bassnya bagus banget teman-teman. Nah, kita coba screen off ya. Masya Allah ya, jadi aman buat anak-anak di bawah 3 tahun. Ya, kalau mau ngidupin tinggal di touch lagi aja. Nah, kalau tidak mau di next gitu, anak-anak kan suka rewel tuh, masuk di next gitu ya. Memperdengarkan satu aja, kita coba lock. Di lock, gak bisa diapa-apain. Masya Allah ya, Masya Allah. Nah, ini salah satu fitur yang sangat luar biasa. Saya back,
sangat luar biasa. Kenapa ini bisa range umur anak pemakaiannya itu bisa bertambah gitu. Usia 3 tahun bisa menggunakannya teman-teman. Bisa turun gitu ya, bisa turun gitu. Nah kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian kita lihat lagi slide-nya mas. Nah menu barunya adalah Hafiz Piano. Wah, siapa anak-anak yang suka musik? Siapa di sini yang suka musik? Yang main piano siapa? Yang suka main piano? Oke, kita akan coba Hafiz Piano yang ada di Smart Hafiz versi ke-6. Ini kalau teman-teman bisa cek ya, bisa ditampilkan lagi layarnya. Bisa ditampilkan lagi layarnya mas? Ya. Oke. Nah, ini kita cek teman-teman ya. Untuk Hafiz Piano ini itu ada di tampilan di di luarnya, tidak masuk ke dalam menunya ya. Bisa di zoom mas? Oke. Di sini ada kayak tombol ya. Tombol piano di sini. Tinggal dipencet. Nah, di sini banyak banget ada 31 lagu yang bisa anak-anak di rumah mainkan gitu ya. Saya klik. Dan di sini udah ada notasinya. Jadi anak-anak udah bisa langsung memainkannya ya. Bisa dipencet seperti itu ya. Dan bisa juga diperdengarkan dulu sebelum main. Nah saya sejak punya Smart Hafiz versi 6-nya jadi pinter main piano loh teman-teman ya. Saya coba. Kalau salah ntar diteriakin aja Mbak Putri ya. Oke. Salah mbak, itu sengaja. Coba ya. Aduh, gak bisa ternyata ya. Jelek saya nih, jelek ya. Maaf. Ya, nanti grogi ini karena grogi sebenarnya ya. Ini karena grogi. Saya coba lagi deh sekali lagi, ini mudah-mudahan berhasil ya. Nah itulah pokoknya ya. Nah, jadi anak-anak di sini bisa bermain piano gitu. Di samping melatih yang namanya motorik halusnya. Ya, jadi anak-anak bisa bermain piano, bermain musik gitu ya. Jadi yang memiliki jiwa-jiwa seni, anak-anaknya bisa distimulasi menggunakan Smart Hafiz versi 6. Tepuk tangan dong. Ya, ini menu piano yang ada di Smart Hafiz versi 6 dan ini merupakan menu terbaru ya. Ada 31 lagu. Oke. Menu berikutnya yang terbaru adalah kita tampilkan layar kembali teman-teman. Kita tampilkan layarnya. Nah, menu terbarunya. Tampilkan layarnya lagi, oke. Ini menu terbarunya, ini udah kita bahas ya. Oke. Menu berikutnya adalah Hafiz menggambar. Saya next. Maaf, Hafiz Academy ya. Menu berikutnya adalah Hafiz Academy. Siapa di sini yang anaknya udah usia 10 tahun? Biasanya Smart Hafiz itu dalam tanda kutip ya, rentang usia pengguna Smart Hafiz itu biasanya di angka 3 sampai dengan 5 tahun atau 6 tahun ya. Tapi sekarang dengan adanya Hafiz Academy ini teman-teman, range umur penggunaan Smart Hafiz itu bertambah sampai usia 12 tahun. Ya, jadi pasarnya jauh lebih besar dan jauh lebih bertambah gitu ya. Jadi penggunaannya bisa sampai usia 12 tahun. Karena di Hafiz Academy ini ada pelajaran-pelajaran madrasah ibtidaiyah. Saya coba ya, ini sesuai dengan kurikulum. Ini kita masuk ke Hafiz Academy. Nah, di Hafiz Academy ini teman-teman bisa di Hafiz Academy ini ada pilihan kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 5. Mau kelas berapa? Oke, kelas 3 ya. Yang tengah-tengah aja ya. Kelas 3. Salah ya, Pak? Oke, kelas 3, 4 ya yang tengah. Oke, saya kayak diprotes mulu ini. Oke, ini ada beberapa konten yang ada di Smart Hafiz versi 6. Yang pertama itu adalah akidah akhlak. Ya, anak-anak yang mau belajar tentang akhlak ya. Kemudian ada Al-Quran hadis. Kemudian ada fikihnya juga teman-teman. Ada sejarah kebudayaan Islam.
waktu MDA dulu siapa yang belajar SKI? Saya juga belajar SKI sih ya. Nah, kemudian ada bahasa Arab. Nah, di sini anak-anak pinter banget kalau pengen lancar berbahasa Arab. Saya coba satu ya. King Faisal Jim pengen berbahasa Arab, pinter bahasa Arab ya. Nah, cocok banget menggunakan Smart Hafiz versi 6 ini. Nah, ini saya klik yang kelas 3 itu sesuai dengan kurikulumnya. Ada nama-nama pelajaran, ada nama-nama hewan. Mau yang mana? Nama-nama hewan? Oke. Ini sebagai informasi aja teman-teman, satu video itu sampai 10 menit. Jadi belajarnya sangat ini banget ya, puas banget gitu. Asmaul hayawanat gitu ya. Namlatun gitu ya. Nah, sebagai informasi aja teman-teman, untuk pembelajaran bahasa Arab ini bukan hanya mufradat atau bukan hanya kosakata aja, tapi di tengah pembelajaran dia akan memasukkan kayak aku misal ya, Qurratul Qadam gitu ya, sepak bola gitu. Nah, di awalnya akan ditambahkan kayak kalimat ana uhibbu Qurratul Qadam gitu. Saya suka bermain sepak bola gitu. Jadi benar-benar belajarnya itu bukan hanya mufradat aja, tapi juga dilengkapi dengan pembuatan satu kalimat menggunakan mufradat yang ada di sini gitu. Jadi tepuk tangan buat Hafiz Academy dong. Keren gak? Keren ya? Oke, semakin semangat saya untuk menjelaskannya ya. Oke, ini rentang usianya bisa bertambah besar gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman untuk fitur terbaru yaitu Hafiz menggambar. Anak-anaknya yang memiliki jiwa lukis ya, seni menggambar gitu bisa menggunakan Hafiz Smart Hafiz versi 6 ini. Oke, kita masuk ke Hafiz menggambar. Tapi sebelum masuk ke Hafiz menggambar teman-teman, teman-teman harus mempersiapkan dulu yang namanya LCD drawing ya, karena menggambarnya di LCD drawing, nonton videonya di Smart Hafiznya gitu ya, seperti itu nih ya. Jadi videonya ada di sini, menggambarnya menggunakan LCD drawing ya. Saya coba nih, ada notifikasinya. Oke, kita coba mau menggambar apa. Di sini ada menggambar bentuk, angka, hewan, kemudian ada bangunan. Bangunan ya, saya coba masjid. Nah, nanti anak-anak tinggal ngikutin garisnya menggunakan LCD drawing ya. Nah, seperti itu. Ini ada 2 kali percobaan. Kalau seandainya yang pertama itu terlalu kecepatan gitu, diulang lagi yang sesi berikutnya yang kedua gitu ya. Jadi bisa di pause juga teman-teman kalau anak-anaknya kecepatan gitu ya. Jadi bisa melatih juga motorik halusnya buat menggambar gitu ya. Jadi anak-anak juga memiliki jiwa seni lukis atau seni menggambar. Keren gak? Keren gak? Keren ya? Keren banget. Oke. Kita lanjutkan ke fitur-fitur berikutnya. Kita kembali ke slide lagi teman-teman. Karena di samping menu-menu ini menu-menu utama yang ada di Smart Hafiz versi 6 sebagai tambahan ya. Ada juga menu-menu tambahan kayak konten-konten yang ada di dalamnya. Seperti kalau kita cek di sini teman-teman. Di sini ada ruang mengaji. Itu ada menulis huruf hijaiyah dan menyambung huruf hijaiyah. Ini tambahan konten yang ada di ruang mengaji. Kemudian ada juga film, ada tambahan film Hafiz-Hafizah yang ada di Smart Hafiz versi ke-6 ini. Jadi yang pertama ada kan, yang versi 5 ada, kemudian ada lagi tambahannya di film, di menu film gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada menu cerita. Jadi di cerita ini ada Amazing Hadis ya.
Kalau di Smart Hafiz sebelumnya kan ada Amazing Hadis. Sekarang ada konten atau folder lainnya Amazing Hadis 2 gitu ya. Kemudian ada Kenal Allah Yuk, kemudian ada Bedtime Story, kemudian ada cerita-cerita Nabi. Jadi total semuanya itu tambahan videonya lebih dari 700 konten teman-teman. Jadi keren banget pokoknya ya. Ini dia konten-konten terbaru yang ada di Smart Hafiz versi 6. Mungkin ini fitur-fiturnya sudah saya share ya di Telegram, teman-teman sudah mempelajari juga. Dan di sini juga ada di dalam USB-nya. Tetap ya, Smart Hafiz versi 6 ini tetap menggunakan USB. Kenapa? Karena memang walaupun kapasitas memorinya itu diperbanyak gitu, cuman kan konten internalnya kita juga perbanyak ya. Kayak ada Hafiz Academy gitu ya, kontennya sangat banyak juga. Hafiz menggambar, piano dan sebagainya. Makanya kayak huruf hijaiyah, kayak juz 1 sampai 29 itu masih tetap menggunakan USB teman-teman. Karena kalau digabungkan semua itu nggak cukup secara memorinya, seperti itu ya. Jadi bisa diedukasi juga para teman-temannya gitu ya. Ini ada salah satu konten yang terbaru dari Smart Hafiz versi 6 yang ada di USB, yaitu Murotal Alam. Penasaran nggak sih Murotal Alam seperti apa? Nah ini kita coba ya di menu mengaji yuk. Boleh ke saya lagi teman-teman untuk ininya. Ini ke lock ya. Oke, ini ada di menu mengaji yuk. Kita coba Murotal Alam itu paling terakhir. Oke, kita coba surat An-Naba ya. Kayak ada alamnya gitu ya. Banyak banget, juz 30. Jadi An-Naba sampai An-Nas gitu ya. Jadi tampilannya kayak ada suasana alam gitu. Ini sih lagi ambil check up sekarang nih guys. Masih siap diambil guys. Satu lagi ya, nunggu satu lagi. Mau. Oke guys, ini sudah selesai ya, sudah transaksi, tinggal kita pulang. Akhirnya dapat 9 paket guys. Oke. Kita mau ke Parkirannya guys ya. Tetap. Tadi kita dari habis lantai 52 ke Kebadia Tower, sekarang kita ke basement lantai 5. Oke, B5. Kita menuju parkir mobil ya guys. Ini belanjaannya guys. Tadi kodenya apakah F ya? Oke, kita cari dulu ya parkirannya guys ya. Oke, kita sampai di parkiran. Kita cari. Nah di sana guys, di sana. Waktu itu waktu kita mau parkir itu guys susah banget nyari parkiran. Satu penuh, satu lagi ada parkiran tapi harus khusus mobil yang pendek. Giliran kita lagi nggak nyari parkiran banyak no guys, no banyak kan? Tuh dia mobil kita guys di E8. Tuh guys, tuh samping mobil merah tuh ada mobil merah. Gemeter. Akhirnya nyampe mobil. Nyalain dulu mobilnya. 26 guys. Hey, ini ya Smart Hafiznya. Dan beli ya guys. Oke, alhamdulillah guys, kita udah sampai parkirannya. Ini hasil kita tadi memborong guys, dan teman-teman, kelasnya teman-teman dan kelasnya tim saya ya guys ya. Jarutannya ada beberapa orderan produknya harus tadi dikirim dari kantor karena ada problem voucher. Tapi tetap alhamdulillah kebagian semua ya. Ini LCD drawingnya kebagian semua guys, pesanannya guys. Oke guys. Nah, ini kita juga dapat goodie bag ya guys ya.
goodie bag. Oke, goodie bag dari Talkback guys. Isinya apa? Surprise.